Miftah, gue dari Universitas Negeri Jakarta, jurusannya Sosiologi Pembangunan. Di sini gue bakal nemenin kalian buat belajar sejarah di bagian Orde Baru. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau nanya-nanya, bisa banget di kolom chat aja nih. Kita mulai aja kali ya. Oke, ini udah kelihatan kan ya? Sip. Udah. Oke deh, kita mulai dari Orde Baru. Orde Baru itu bisa dibilang demokrasi Pancasila. Ini mulainya dari 1966 sampai 1998. Nah, Orde Baru ini dipimpin sama Bapak Soeharto. Jadi tadinya sebelum-sebelumnya itu kan dipimpin sama Pak Soekarno. Di era Orde Baru ini dipimpin oleh Pak Soeharto. Jadi Orde Baru itu tatanan pemerintahan untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Secara murninya tuh kenapa murni? Karena sebelum-sebelumnya tuh kan ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin kayak gitu kan. UUD-nya nggak pakai UUD 45 tapi pakai UUDS, ada UUD tahun 50 kayak gitu. Nah, kalau di demokrasi Pancasila ini dia pakainya UUD 1945. Ada latar belakangnya nih. Latar belakang yang pertama tuh ada karena peristiwa G30 SPKI, yang kedua inflasi, yang ketiga super semar, sama yang terakhir nanti Soeharto itu berhasil melakukan dia berhasil menaklukkan hati rakyat kayak gitu deh. Nah, kita bakal ngejelasin dari G30 SPKI dulu. Nah, jadi waktu G30 SPKI itu pas gerakan 30 September ditumpas, terkuak tuh bukti bahwa sebenarnya yang dalang dari G30 S itu PKI. Nah, akibatnya kan kalau zaman dulu tuh PKI masih di welcome banget kan sama orang-orang, masih jadi partai yang resmi. Kalau sekarang kan udah enggak. Nah, jadi banyak tuh orang-orang dari berbagai daerah itu bentrok tuh antara pihak nasionalis tuh yang pendukung UUD sama Pancasila, dia bentrok sama pihak PKI. Gara-gara mereka kecewa dong, kayak ini udah dikasih kepercayaan kok malah ngebunuhin petinggi-petinggi negara kayak gitu kan. Nah, akhirnya terbentuklah Front Pancasila. Front Pancasila ini gabungan dari banyak banget ormas, terus gerakan pemuda, kaum intelek, semuanya itu dia gabung jadi Front Pancasila. Tujuannya itu untuk ngehancurin pendukung G30 SPKI ini. Nah, karena tadi kan dibilang kan banyak bentrok fisik di berbagai daerah. Nah, itu tuh mengakibatin barang dari satu wilayah ke wilayah lain tuh kan susah tuh masuknya. Nah, terjadilah inflasi besar-besaran. Inflasi ini tuh sebenarnya udah ada dari zaman Pak Soekarno gara-gara demokrasi terpimpin. Yang waktu itu Pak Soekarno lebih mentingin pembangunan daripada perekonomian kayak gitu. Dia fokus ngebangun GBK segala macem buat ada pertandingan waktu itu. Nah, jadi dampaknya tuh di sini terjadi inflasi besar-besaran banget. Nah, akhirnya pemerintah ngebuat kebijakan. Kebijakannya tuh namanya Sanering. Sanering itu pemotongan nilai mata uang. Kita next. Nah, kayak gini nih. Jadi jelang 1960-an, perekonomian nasional itu dilanda laju inflasinya naik banget sampai 650% naiknya. Terus jadinya pada 25 Agustus 1959 tuh pemerintah menurunkan nilai mata uang yang 500, uang 1000 itu dipotong 10%, jadi 100 sama 50 rupiah kayak gitu. Nah, kebijakannya tuh dia maunya tuh biar mengurangi jumlah peredaran uang yang mempengaruhi harga barang pokok. Terus akhirnya dibuat juga kebijakan namanya ya politik mercusuar waktu itu. Ini ada kebijakan namanya redominasi atau penyederhanaan nilai mata uang.
Jadi pecahannya tuh 1.000 jadi 1. Cuman ini tuh belum semua orang tahu. Jadi waktu kebijakan ini tuh kan kebijakannya gagal ya, si Sanari ini. Gagalnya tuh gara-gara waktu zaman dulu pemerintah ngasih tahunya tuh nggak merata banget. Orang-orang yang punya uang banyak, dia tuh ngebeli tanah orang-orang miskin kayak gitu. Tapi pakai kebijakan duit lama. Nah, pas besoknya ternyata kebijakannya berubah. Si orang miskin ini jadi kayak bingung gitu. Lah, kok duitnya udah nggak laku lagi kayak gitu. Nah, akhirnya makanya gagal kayak gini. Oke, kita masuk ke terus ada latar belakang ketiga. Maksudnya latar belakang keempat ada Tritura. Tritura itu Tri Tuntutan Rakyat atau 3 Tuntutan Rakyat. Nah, jadi si pasukan Front Pancasila ini mereka semuanya nyerbu karena udah bete banget sama pemerintah nih. Mereka akhirnya ke depan DPR GR dulu namanya. Mereka nuntut punya 3 tuntutan. Yang tuntutan pertama itu bubarkan PKI. Nah, PKI itu mau dibubarin gara-gara ya dia udah meresahkan banget kan. Nah, yang kedua itu bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur PKI. Karena Dwi Kora itu kan kabinetnya Pak Soekarno kan. Nah, dulu itu di kabinet itu rata-rata isinya dari partai PKI semua kayak gitu. Nah, karena rakyat menuntut untuk si kabinet Dwi Kora dibersihkan, si Pak Soekarno itu ngebuat di kabinetnya itu di reshuffle sama dia, diganti nama jadi kabinet 100 menteri. Nah, tapi ternyata rakyat tuh pinter banget. Mereka tahu kalau misalkan kabinet 100 menteri itu isinya masih sama aja, orangnya itu aja. Dari partainya, partai PKI aja, cuman diubah doang, cuman di shuffle doang, udah. Nah, makanya di hari pelantikannya itu terjadi demo besar-besaran. Demonya itu ada bentrok fisik antara Cakrabirawa. Jadi Cakrabirawa itu dulu namanya Pas Pampres. Sekarang namanya Pas Pampres. Dulu namanya Cakrabirawa. Sama Front Pancasila. Itu mereka akhirnya bentrok sampai ada satu orang yang gugur namanya Arif Rahman Hakim. Dia disebut sebagai pahlawan Ampera. Dan tuntutan yang ketiga itu turunkan harga. Turunkan harga tuh gara-gara invasi besar-besaran tadi itu tuh ngebuat harga barang semuanya naik semua. Sedangkan mereka pendapatan aja nggak ada kayak gitu. Next. Ada Super Semar. Super Semar itu latar belakang kelima. Jadi di sini munculnya Super Semar itu pertanda bener-bener lahirnya Orde Baru. Super Semar itu surat perintah 11 Maret. Nah, ini tuh dari Pak Soekarno. Untuk Pak Soeharto melalui ada 3 orang nih perantaranya. Kita singkat aja namanya Bayu, biar gampang ingatnya. Yang pertama Basuki, yang kedua Amir, yang ketiga Yusuf. Nah, kira-kira isi Super Semar itu pokoknya Pak Soekarno tuh nyerahin mandat kepada Pak Soeharto buat ngelola negara Indonesia ini nih. Nah, cuman usut punya usut si surat ini tuh hilang dan belum ketemu sampai sekarang. Jadi masih dipertanyakan tuh Super Semar itu sebenarnya suratnya ada apa enggak sih. Tapi yang jelas kalau misalkan mandatnya itu berlaku. Jadi si Pak Soeharto itu karena udah dikasih Super Semar, dia ngebuat sidang MPRS. Makanya tadi pertama kali dibilang kalau misalkan ini nih, Pak Soeharto setelah berhasil membubarkan PKI, dia menangkap menteri yang berasal dari PKI, dan yang ketiga melakukan kudeta merangkak lewat sidang MPRS. Maksudnya kudeta merangkak itu, dia kan udah dikasih mandat dari Pak Soekarno ya. Nah, terus di sidang MPRS ini, dia yang mimpin sidang MPR, dia yang menyetujui si sidang ini nih. Yang sidang pertama itu tahun 1966, ini isinya pembubaran PKI, menetapkan Soeharto sebagai pemenang Super Semar, jadi dia punya hak dan wewenang untuk ngatur negara. Yang ketiga, pelurusan konstitusi atau undang-undang. Yang keempat, melarang penyebaran komunisme, marxisme, leninisme di Indonesia. Nah, sidang yang keduanya ini, si Pak Soeharto ini dia minta LPJ nih, lewat MPRS, namanya sidang istimewa, dia minta LPJ dari Pak Soekarno setelah bertahun-tahun menjabat. Nah, di situ juga MPRS ngajuin 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu mengenai krisis sosial yang terjadi.
karena kan banyak banget pertentangan, terus banyak banget pemberontakan kayak gitu kan. Terus masalah krisis ekonomi, ini krisis ekonomi sampai inflasi besar-besaran banget kayak gitu. Itu benar-benar ditanyain. Dan yang ketiga itu masalah moral. Nah, tapi Pak Soekarno itu dia ngebuat LPJ, LPJ-nya berjudul Nawaksara. Nawaksara tuh 9 aksara, 9 tulisan kayak gitu, dibuat kayak pidato kayak gitu. Dia nggak buat kayak LPJ biasa, tapi kayak pidato. Nah, tapi si Nawaksara ini dia nggak ngejawab pertanyaan dari MPRS. Jadi sama MPR diminta tuh revisiannya sama ke Pak Soekarno. Barulah muncul namanya pelengkap Nawaksara. Dia itu revisi dari LPJ sebelumnya. Tapi ternyata pelengkapnya itu masih nggak ngejawab pertanyaan dari MPRS. Akhirnya LPJ-nya ditolak tuh, mentah-mentah ditolak, dan Pak Soekarno harus lengser. Nah, di sini baru ada ketetapan MPR tentang pencabutan mandat Soekarno dan pelimpahan kepada Soeharto sebagai pejabat presiden. Baru kita masuk ke sidang ketiga. Aduh, nggak bisa digeser. Oh, ini udah. Sidang ketiga itu tahun 1968. Jadi di sidang 1967 itu berarti 1966 Soeharto itu masih belum resmi banget nih jadi presiden, masih cuman sebagai pemegang mandat doang, tapi dia belum resmi. Makanya kan ada mungkin kalau misalkan kalian sering dengar Pak Soeharto tuh ngejabat dari tahun 1966, tapi ada juga yang bilang dari 1968 kayak gitu. Ini karena kayak gini nih. Kalau 1966 itu tuh Soeharto baru dikasih mandatnya doang dari Super Semar. Kalau 1968 itu tuh benar-benar resminya Pak Soeharto menjabat jadi presiden kayak gitu. Nah, baru kita masuk ke kabinet Orde Baru. Sebelum itu tadi ada yang kurang jelas nggak nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita masuk ke langkah yang lebih serius. Nggak ada? Oke, kita masuk ke berarti pemberian wewenang pemerintah. Resminya Pak Soeharto tuh tahun 98 pas sidang ketiga. Kalau pemberian wewenang itu wewenang Super Semar itu dia dikasihnya dari Pak Soeharto. Pak Soeharto maksudnya dari Pak Soekarno. Jadi Pak Soekarno tuh ngasih Super Semar, ini tuh surat khusus buat Pak Soeharto. Nah, di surat itu isinya Pak Soekarno itu ngasih wewenang semuanya Pak Soeharto tuh bisa ngelakuin. Jadi kayak presiden tapi cuma sebatas tanda tangan antara presiden yang lama sama presiden yang baru. Kayak gitu. Oke, kita lanjut di kabinetnya nih. Nah, kabinetnya tuh ada 2. Apalagi, sebentar. Oke, ya kabinetnya tuh kalau nama ada 2, ada kabinet Ampera sama kabinet pembangunan. Kalau kabinet Ampera ini waktu sebelum Pak Soeharto ngejabat jadi presiden, jadi masih kabinet abal-abal, belum abal-abal juga sih, masih kabinet tapi Pak Soeharto belum ngejabat. Di sini mengkiblatkan pada dualisme kepemimpinan di Indonesia. Dualismenya itu maksudnya jadi yang boleh jadi tentara itu boleh untuk TNI dan Polri itu boleh untuk masuk ke parpol. Kan kalau dulu nggak boleh, kalau sekarang tuh pas zaman ini boleh. Dan memiliki program kerja bersama Dwi Dharma. Ini menitik beratkan pada stabilitas ekonomi dan politik. Karena kan kemarin udah nggak jelas banget kan ekonominya. Makanya di sini menitik beratkan pada ekonomi dan politiknya nih. Nah, setelah si Pak Soeharto resmi jadi presiden, barulah ada namanya Kabinet Pembangunan 1 sampai 7. Nanti jadi setiap 5 tahun sekali tuh namanya ganti, tapi ganti angka doang. Kabinet Pembangunan 1, 5 tahun kemudian Kabinet Pembangunan 2, 3, sampai seterusnya kayak gitu. Nah, cuman waktu pembangunan 1, itu kan Pak Soeharto udah jadi presiden, tapi belum punya wapres. Nah, baru punya wapres itu pas kabinet pembangunan 2. Wapresnya Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kalau yang ketiga ada Pak Adam Malik, ada Pak Umar Wirahadi, Pak Sudarmono,
Pak Trisno, dan yang terakhir Pak B.J. Habibie. Nanti yang bakal ngegantiin Pak Soeharto. Kita next. Wait. Oke, ada kebijakan dari Orde Baru. Yang pertama, udah pasti ini mah membubarkan dan melarang PKI. Yang kedua, damai dengan Malaysia. Karena dulu kan hubungan Indonesia dan Malaysia itu kurang baik kan. Nah, makanya Pak Soeharto itu dia keren banget bisa ngedamain Malaysia sama Indonesia lewat Jakarta Accord. Terus yang ketiga, gabung lagi dengan PBB. Karena sebelumnya pas zaman Pak Soekarno, Indonesia itu keluar dari PBB. Dan yang keempat, Indonesia itu ikut berpartisipasi dalam pembuatan ASEAN di Bangkok. Ada ini perwakilannya, Indonesia itu diwakilin oleh Adam Malik, dulu tuh menterinya kalau nggak salah. Terus dari Malaysia ada Tun Abdul Razak, Singapura ada S. Raja Ratman, kalau Filipina ada Narcisco Ramos, Thailand ada Tanat Koman. Nah, jadi kalau ASEAN ini tuh organisasi Asia Tenggara yang bekerja sama di seluruh bidang kecuali Hankam. Ini sering banget ditanya nih, ASEAN tuh kerjasamanya di bidang apa kecuali apa kayak gitu. Nah, kalau ASEAN itu semua bidang dia lakuin, kayak misalkan ekonomi kayak gitu dia lakuin, tapi kecuali pertahanan dan keamanan itu udah bukan urusan dari si ASEAN. Iya, waktu demokrasi terpimpin. Ini ada pertanyaan, Indonesia keluar dari PBB zaman Orde apa? Iya, jadi waktu dulu itu Indonesia sama Malaysia itu nggak baik hubungannya karena iya Malaysia itu direkrut jadi anggota Dewan PBB kalau nggak salah Dewan Keamanan atau Dewan apa? Iya Dewan Keamanan benar. Terus juga makanya Indonesia waktu itu Pak Soekarno kayak mungkin nggak iri juga sih, bisa dibilang kayak gitu. Terus akhirnya karena bete keluar tuh Indonesia dari PBB. Nah, kita lanjut. Nah, yang kelima, kebijakan Orde Baru itu ada mengadakan pemilu. Pemilunya tuh 6 kali. 1971, 77, 82, 87, 92, sampai 97. Kita next. Gimana cara next-nya? Oke. Yang 1971 ini kita kelompokin ya. Ini ada 10 peserta. Pertamanya tuh dulu boleh banyak peserta nih pas zaman 1971. Ini PNI Murba sama PKI itu partai nasionalis. Kalau Partai Katolik, Parkindo, NU, PSII, Perti, sama Permusi, ini partai agama. Dan yang terakhir ada Golkar. Golkar ini belum jadi partai, dia cuman organisasi aja. Tapi dulu itu kuasanya Golkar tuh kuat banget, bener-bener kuat sampai dia tuh menang terus setiap pemilu. Nah, baru tuh 1977 ada kebijakan namanya fusi parpol. Fusi parpol itu jadi penggabungan parpol menjadi 3, di mana tujuannya itu untuk stabilitas politik, katanya sih kayak gitu. Nah, waktu parpol-parpol difusi parpol ini, kelompoknya kayak gini, nasionalis sama Kristen, Islam gabung jadi satu, sama Golkar sendiri. Nah, PDI itu gabungan dari PNI, Murba, PKI, Partai Katolik, sama Partai Parkindo. Kalau misalkan Islam, PPP itu tuh organisasi yang orang-orang tadinya partai Islam semua, kayak NU, PSII, Parti, Permusi, itu semuanya partai-partai Islam. Dan yang terakhir Golkar, dia independen. Nah, tapi di sini itu ada kejanggalan, di mana Golkar itu selalu menang. Karena Golkar itu kayak anaknya Pak Soeharto gitu partainya. Di mana dulu tuh ada namanya monoloyalitas partai. Kalau misalkan PNS pada zaman waktu Orde Baru itu harus milih Golkar. Kalau nggak milih Golkar nanti diancem atau gimana kayak gitu. Dan dulu juga rakyat mudah banget menaati peraturan, kayak kalau disuruh ya jalanin kayak gitu karena takut juga sama pemerintahannya.
Nah, terus makanya dari sini kan kita bisa lihat tuh, karena Golkar itu kelihatan selalu menang terus, pemilu 1977 sampai 1997 itu nggak usah dijelasin, karena udah jelas pemenangnya Golkar. Karena kita kan ada fusi parpol kan, yang boleh ikut cuma 3 partai doang. Golkar selalu menang. Ya udah, pemilu 1977 sampai 1997 itu pemenang pertama Golkar, yang kedua PPP. Kenapa PPP? Karena ini organisasi keagamaan ya, lebih ke Islam gitu, dan dia itu masih jadi apa ya, masih jadi dulu itu masih gimana ya, karena keagamaan, jadi orang-orang tuh yang agamis gitu pasti bakal milih PPP kayak gitu di non pemerintahan ya. Kalau pemerintahan pasti udah jelas Golkar. Dan yang terakhir baru PDI. PDI itu nasionalis sama Kristen. Nah, ini ada kebijakan-kebijakan lainnya dari Orde Baru. Yang pertama ada ATP. ATP-nya bukan kayak yang di biologi, tapi ini asas tunggal Pancasila. Jadi asas tunggal Pancasila itu hanya bisa menggunakan Pancasila sebagai dasar organisasi. Jadi kalau kalian mau buat organisasi di zaman Orde Baru, nggak bisa tuh kalau misalkan dasarnya itu karena kekeluargaan atau karena cinta tanah air. Nggak bisa. Itu dasarnya harus Pancasila. Terus yang kedua ada namanya dui fungsi ABRI, di mana TNI dan Polri itu punya dua peran. Perannya itu sebagai keamanan, dan dia juga boleh sebagai orang di pemerintahan. Jadi dia boleh ikut campur di pemerintahan. Ini tuh mereka terinspirasi dari tulisan Pak Aha Nasution, judulnya Politik Jalan Tengah. Situ dijelasin kalau misalkan lebih cocok gitu kalau misalkan TNI Polri ada dua peran kayak gitu. Jadi rakyatnya tuh lebih gampang terstruktur lah istilahnya, bisa dibilang kayak gitu. Terus ada juga SIUP. SIUP itu surat izin usaha penerbitan pers. Jadi mungkin kalau kalian sering dengar zaman Orde Baru nggak boleh koran itu bener-bener kalau misalkan pengen ngeliput itu bener-bener diperhatiin banget. Kalau nyinggung pemerintah aja itu langsung surat izinnya itu dicabut sama pemerintah. Jadi kayak nggak boleh tuh namanya nyinggung-nyinggung ke pemerintahan kayak gitu. Terus ada namanya AMD, Abdi Masuk Desa. Terus ada KB dan Posyandu. Nanti ini kita bahas, ada bahasan tersendiri. Terus ada Revolusi Hijau. Dia untuk meningkatkan jumlah pangan di Indonesia. Jadi dulu tuh Indonesia kan terkenal sebagai lumbung negara dengan stabilitas pangan yang baik waktu zaman dulu nih. Terus ada Repelita 1-7. Ini tuh ngebuat rencana pembangunan 5 tahun. Ini ngebuat 8 jalur pemerataan untuk membuat Indonesia jadi negara industri. Kita next. Nih, jadi ada prinsip pembangunannya di trilogi pembangunan. Prinsip pembangunan ini gunanya itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kayak tadi kan dibilang nih, di Repelita itu untuk membuat Indonesia jadi negara industri. Ini tuh dari teori Rostov, di mana dia bilang kalau misalkan membuat Indonesia jadi negara industri. Jadi kayak negara itu lebih cepat maju kalau misalkan jadi negara industri kayak gitu. Nah, terus juga Pak Soeharto mencari modal dengan cara membuat IGGI. IGGI itu kayak grup di mana kita bisa pinjem duit sama negara-negara lain kayak gitu. Cuman tadinya kan IGGI, terus akhirnya diganti oleh CGI kayak gitu. Terus yang kedua pemerataan pembangunan, karena dulu pembangunannya masih nggak merata banget, masih cuma di Jawa doang kayak gitu. Zaman Pak Soeharto itu udah ada namanya urbanisasi kayak gitu. Jadi kita nggak cuma di Jawa doang pembangunannya, tapi sampai ke Kalimantan, ke Sumatera kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang orang Kalimantan atau orang Sumatera, ada namanya perkampungan, satu kampung di mana orang-orang Jawa semua gitu. Jadi itu waktu zaman Pak Soeharto itu mereka dipindahin ke sana kayak gitu. Itu buat pemerataan pembangunan. Dan yang ketiga, stabilitas nasional. Ada juga prestasi di Orde Baru nih. Ini yang tadi gue bilang bakal dijelasin program KB. Jadi Indonesia itu berhasil menggalakkan program KB, keluarga berencana. Ini tuh sampai dihadiahin penghargaan oleh WHO. Terus yang kedua ada swasembada pangan.
Ini tahun 1984 sampai 1987, di mana Indonesia itu dapat memenuhi pangan sendiri dan bisa mengekspor beras sampai ke luar negeri kayak gitu. Dan ini keren banget karena sekarang kita malah dapat impor beras ya dari luar negeri. Terus yang ketiga, membuat KTT. KTT itu yang pertama ada di Bali waktu 1976, yang kedua waktu GNB Gerakan Non-Blok itu di Jakarta 1992, dan yang terakhir ada APEC di Bogor, Asia Pacific Economic Corp. Jadi KTT itu konferensi tingkat tinggi di Indonesia, dilakukan pas Orde Baru. Terus yang keempat ada ikut serta meredakan konflik di Asia Tenggara. Konfliknya itu waktu itu ada Kamboja sama Vietnam, mereka punya masalah tuh. Akhirnya Indonesia ikut join buat nyelesain permasalahan tersebut lewat jalur Jakarta Informal Meeting. Dan terus ada juga masalah Filipina Moro, Indonesia juga ikut join juga nih untuk meredakan konflik tersebut. Nah, tapi Orde Baru tuh nggak cuma bagus-bagusnya doang, tapi ada juga sisi gelap dari Orde Baru. Sisi gelapnya itu di sini nih. Kalau kalian tahu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi di mana korupsi itu benar-benar besar-besaran banget terjadi waktu zaman itu. Jadi terus kolusi dan nepotisme. Di mana waktu zaman Pak Soeharto, yang jadi di kabinetnya itu orangnya itu aja, keluarganya dia, sepupunya, ini siapa tetangganya atau siapanya, pokoknya jadi the power of orang dalam ini ada di sini di zaman Orde Baru. Terus pemerintahan yang sangat terpusat, dan ini yang benar-benar digarisbawahin banget, pelanggaran HAM. Kalau kalian tahu Petrus, penembakan misterius ya, itu terjadi di zaman Orde Baru, dimana kalau misalkan ada preman-preman, kan dari kalau misalkan kita lihat film Dilan tuh, preman kan takut kan sama pemerintah. Kenapa? Karena kalau misalkan ketahuan ada preman, itu bakal ditembak atau diculik, terus dibuang kemana, nggak tahu. Tiba-tiba hilang aja. Makanya pelanggaran HAM yang paling serius pas zaman Orde Baru itu Petrus, terus yang kedua ada daerah operasi militer, di mana daerah-daerah ini tuh bener-bener dijaga banget sama militer dari Indonesia. Yang pertama Aceh nih. Aceh kenapa dijaga? Karena Aceh itu buat organisasi namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, Indonesia nggak terima dong, masa negaranya pengen merdeka lagi, kayak gitu. Jadinya dibuatlah daerah operasi militer di Aceh. Kalau Papua ada namanya OPM, Papua Merdeka ya. Itu juga sama kayak Aceh. Makanya dia dijadiin daerah operasi militer. Kalau yang terakhir ini tim-tim Timur Timur, dia berhasil melepaskan diri dari Indonesia. Ini tuh Fretilin tuh partai, jadi dia nanti pas zaman Pak Habibie, dia itu dikasih mereka itu diskusi kayak gimana nih Timur-Timur mau ikut Indonesia apa buat negara sendiri. Nah akhirnya si Timur-Timur tuh bilang dia pengen jadi negara sendiri aja. Akhirnya lepas tuh setelah melakukan perundingan yang cukup lama. Dan yang keempat ada pengakangan. Pengakangan itu mulai dari kebebasan berpendapat, media massa, itu semua tuh dikekang, bener-bener ada batasannya banget. Ini yang tadi gue bilang SIUP, yang surat izin usaha pers, kayak gitu. Ini tuh semuanya diatur di SIUP. Kebebasan berpolitik, jadi kayak nggak bisa bebas Indonesia. Terus juga ada kuda tuli. Kuda tuli itu kudeta 27 Juli. Ini kudeta partai. Dulu tuh partainya partai PDI. Kalau sekarang kan PDIP. Jadi ceritanya tuh gini. Dulu Golkar itu kan partainya berkuasa banget kan. Di mana setiap pemilu Golkar mulu yang menang. Terus akhirnya PDI. Ada PDI tuh. PDI itu setiap pemilu dia tuh selalu dapat nilai yang paling kecil 10% mulu. Nggak pernah lebih kayak gitu. Tapi semenjak Bu Megawati masuk, partai PDI itu mulai naik pamornya, mulai rakyat tuh mulai kayak ngelirik, ih ada PDI ternyata, oh ada Bu Mega anaknya Pak Soekarno, kayak gitu kan, jadi kayak tertarik, wah ini kayaknya partainya bakal bisa ngebantu kita nih biar nggak terkekang banget nih. Nah
akhirnya tapi karena orang-orang dari Golkar itu kayak nggak terima lah, kok pamornya jadi kalau misalkan PDI ini masih ada, pamornya bakal turun nih. Nah akhirnya mereka tuh si PDI dan Golkar ini berantem sampai akhirnya ada korban jiwa. Waktu itu kalau misalkan dari pemerintahnya cuman konfirmasi 2 orang doang yang tewas, sisanya luka-luka. Tapi kalau misalkan dari rumah sakit, konfirmasinya sampai 40-an orang lebih yang meninggal. Nah, kayak gitu. Yang kedua ada malapetaka 15 Juli. 15 Januari. Ini gimana cara nextnya? Oke. Nah, setelah banyak penyimpangan dan banyak masalah di waktu Orde Baru, kita masuk ke era reformasi. Era reformasi ini berkembang gara-gara masa Orde Baru tuh udah selesai karena rakyat juga udah nggak percaya lagi nih sama Pak Soeharto, udah kecewa banget lah istilahnya. Nah akhirnya zaman reformasi itu dinamakan reformasi karena perubahannya secara radikal. Radikal itu berubah dari akar-akarnya. Akarnya itu apa sih? Akarnya itu dari UUD-nya. UUD-nya kan tadinya UUD 45 aja. Nah UUD 45 ini diamandemenkan, udah kayak difiksin banget lah kayak gitu, nggak bisa diganggu-gugat. Nah, latar belakangnya itu yang pertama krisis sosial dari reformasi. Krisis sosialnya itu karena ada ketimpangan yang jauh antara si kaya dan si miskin. Jadi kalau misalkan ada orang kaya di zaman Orde Baru, kaya banget. Tapi giliran ada orang miskin, ya miskin banget sampai makan aja nggak bisa kayak gitu. Nah, yang kedua ada krisis politik. Di mana rakyat itu udah nggak percaya lagi sama Pak Soeharto. Karena pada pemilu yang terakhir, 1997, itu terjadi kecurangan besar-besaran dan ketahuan. Kayak udah jelas curang si pemerintahannya, udah jelas ada demo besar-besaran waktu zaman itu, tapi yang menang tetap Golkar. Nah kan itu kan jadi pertanyaan banget dong, lah ini curang. Terus akhirnya rakyat udah nggak percaya lagi sama pemerintah. Dan yang ketiga ada yang namanya krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu bermula dari krisis ekonomi Thailand. Nah awalnya Thailand itu kayak ada krisis di mana investor di Thailand itu narik uangnya di Thailand gitu. Jadi kayak gak mau naro modal lagi di sana. Nah, karena Indonesia masih masuk ke ASEAN, ke Asia Tenggara dan masih serumpun sama si Thailand itu, jadi kayak orang-orang yang naruh saham di Indonesia itu jadi kayak curiga, waduh, ini Thailand udah turun nih. Berarti Indonesia bakal turun juga dong kayak gitu. Kira-kira dia mikirnya gitu. Jadi mereka nyabut tuh uang-uang yang udah ditanam di Indonesia, diambil, akhirnya terjadilah Mayer Flight, di mana 75% uang Indonesia itu terbang. Dan sampai terjadi hiperinflasi. Itu tuh benar-benar inflasi besar-besaran yang mengakibatkan kerusuhan 98. Kalau kalian tahu filmnya atau misalkan pernah lihat cuplikan demo 98 itu kan serem banget kan. Nah itu terjadi gara-gara rezim Pak Soeharto yang udah menurut mereka udah sangat menyimpang banget dan mereka udah capek dengan semuanya. Akhirnya demo lah gitu. Nah kita cerita tentang demonya nih. Aduh nge-lag, maaf ya. Ya ini, ada demo 98. Demo 98 itu awal mulanya itu untuk nolak hasil pemilu 1997. Orang-orangnya tuh pada kumpul di berbagai titik. Mereka pengen pemilu 1997 itu bukan Pak Soeharto lagi yang menang. Udah, Pak Soeharto udah cukup. Kita udah nggak mau lagi, udah capek. Nah, akhirnya sampai akhirnya ada bentrok antara pendemo dan militer. Nah itu akhirnya munculnya insiden Trisakti, di mana ada 4 korban dari Universitas Trisakti itu meninggal. Ini korban-korbannya ada almarhum dari Hafizin, Heri H, Hendriawan, dan Elang Mulya. Nah setelah belum. Setelah itu kita ada agenda pas reformasi. Kita bisa singkat sebagai bakso aci biar gampang kan, kayak gitu.
B yang pertama itu berantas KKN. Karena kan tadi udah gue ceritain kan, KKN-nya udah besar-besaran banget, di mana sepupunya, tantenya, omnya, semuanya diajak jadi anggota pemerintahan. Yang kedua, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Itu jadi mereka minta keadilan, Pak Soeharto tuh harus benar-benar harus dihukum kayak gitu. Karena udah penyimpangannya banyak banget, pelanggaran HAM, KKN kayak gitu. Yang ketiga, rakyat minta supremasi hukum, di mana hukum itu dulu belum tegak banget karena orang juga takut sama pemerintah. Terus otonomi daerah. Yang kelima, amandemen UUD. Yang keenam, cabut difungsi ABRI. Nah, jadi rakyat itu nggak suka kalau misalkan TNI dan Polri ikut campur di urusan pemerintahan. Mereka nggak suka tuh. Jadi mereka pengen cabut difungsi ABRI. Jadi gampang kan dihafalnya bakso aci. Jadi lapar ya. Oke, lanjut ke pasca insiden Trisakti. Muncul krisis Mei 1988. Ini setelah demo nih. Setelah demo tuh muncul krisis banget karena kan waktu itu semuanya dijarahin, terus semuanya dihancurin. Jadi bener-bener abis-abisan banget. Terus ada statement dari Pak Harmoko, dulu itu dia ketua MPR. Beliau bilang kalau dia punya statement kalau udah Soeharto mundur aja dari jabatan presiden, kayak rakyat juga udah nggak mau terima kayak gitu. Jadi akhirnya Pak Soeharto itu mundur. Pak Soeharto mundur dan akhirnya digantikan oleh Pak B.J. Habibie. B.J. Habibie baru tuh kita udah selesai di zaman reformasi. Di sini kita sampai sini dulu deh. Ada yang mau nanya nggak nih? Oh, mau tanya. Apa nih? Kita baca terlalu ya, bacanya dari atas ya. Oke, kita bakal bahas. Oke. Oh, gimana cara? Sebentar ya. Kita masuk ke stop share screen dulu. Oke, kita bakal bahas tentang malari. Malari itu tadi yang malapetaka 11 Januari. Tadi udah disiapin. Sebentar, kita share screen dulu. Oke. Okay. Kedatangan PM Igi dan jadi kalau misalkan untuk malari sendiri, dia itu dulu ada cerita di mana waktu itu ada Perdana Menteri dari Jepang datang ke Indonesia. Kalau untuk malari sendiri, aku ceritanya kurang serak banget kayak yang tadi di PDI yang pertama, karena kurang ngikutin banget yang di malari. Cuman intinya itu waktu dulu ada rombongan dari Jepang datang ke Indonesia.
Terus mereka tuh kayak disambut gitu sama mahasiswa pelajar di Indonesia gitu. Nah, terus mereka kayak mengusung apa ya, kayak lagi pas mereka datang itu lagi ada demo gitu, demo kayak pemberantasan korupsi, perubahan kebijakan ekonomi, modal asing kayak gitu. Jadi kayak pas mereka datang tuh Indonesia lagi demo long march gitu dari kampus UI kalau nggak salah sampai ke Trisakti. Nah terus akhirnya di situ tuh terjadi kayak kerusuhan demonya sama aja kayak demo-demo pada umumnya di zaman itu, sampai mengakibatkan kalau nggak salah ada korban jiwanya juga waktu di Malari ini. Cuman sama kayak di PDI kemarin, kalau ada korban jiwa itu ditutup-tutupin. Kayak kan pas di mana tadi PowerPoint-nya? Tadi namanya apa nih? Ada kuda tuli yang tadi yang pertama tuh namanya kuda tuli. Yang di kuda tuli itu kan ada korban jiwa, tapi dari rumah sakit itu bilang kalau misalkan ada 40 orang yang meninggal, tapi kalau dari pemerintah dia konfirmasinya cuma 2 orang yang meninggal kayak gitu. Nah sama aja pas di zaman kuda tuli itu kayak gitu. Jadi ada demo pas waktu si perdana orang-orang dari Jepang tuh datang kayak gitu. KPPT-nya nanti ada di materi bersinar kan. Ini udah dijawab. Nanti bisa diakses lewat Twitter atau IG ya. Iya, jadi ini apa lagi nih? Oh, jadi ini udah ada yang ngejawab juga nih tentang IGGI dan CGI. Jadi IGGI itu dari Belanda. Kalau misalkan CGI itu buatan Jepang. Oke, kita oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Maaf ya, aku nggak ada soal. Iya, ada lagi yang mau ditanyain? Yang biasanya sering ditanyain ya. Biasanya itu kalau 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 zaman aku kemarin tuh kalau di tryout-tryoutnya gitu ya. Karena zaman aku kan TPS ya. Kalau tryout-tryoutnya itu waktu itu pernah dapet soal tentang ini nih, ASEAN juga ada yang tugas ASEAN itu kecuali apa. Jadi dia tidak ikut campur di pertahanan dan keamanan. Jadi karena pertahanan dan keamanan itu udah milik kayak negaranya masing-masing. Si ASEAN itu nggak mau ikut campur. Jadi dia cuman urusan kayak ekonomi dan sosial, budaya, kayak gitu, kayak pertukarannya gitu aja. Terus juga biasanya ada di yang ini nih, yang sidang MPRS, sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, itu kadang suka ada di soal-soal gitu. Aku pernah nemuin soalnya. Maaf ya, aku nggak nyantumin soal. Terus juga
Tritura itu kan 3 tuntutan rakyat. Yang dituntut sama rakyat itu apa? Nah kan di Tritura tadi kan dia pengennya yang pertama bubarkan PKI, bersihkan kabinet, sama turunkan harga kayak gitu. Oke, terima kasih juga kalian yang udah join. Iya, makasih ya.